بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman, termasuk nikmat Allah dan anugerahnya yang sangat besar kepada kita semua adalah ditunjukinya kita semua untuk menerima Islam. Menerima Islam dengan lapang dada dan tanpa ada keberatan sedikit pun, tanpa ada keraguan di dalam hati kita, tanpa disertai kebimbangan dan sebagainya, maka ini merupakan satu nikmat Allah yang sangat besar yang wajib kita syukuri. Allah SWT berfirman dalam surat Al-An'am, "May yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah menghendaki untuk memberinya hidayah atau petunjuk, yashrah sadrahu lil Islam, niscaya Allah akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Sebaliknya, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayqan haraja ka'annama yas'adu fis sama'. Barang siapa yang Allah menghendaki untuk menyesatkannya, maka niscaya Allah akan membuat dadanya sempit dan sesak, seolah-olah seseorang yang hendak naik ke langit, seperti seorang yang hendak naik ke langit. Nah, dalam ayat yang mulia ini Allah memberikan petunjuk atau indikasi, alamat, tanda-tanda seorang yang mendapat hidayah dan tanda-tanda seseorang yang tercegah atau tidak mendapatkan hidayah. Orang yang mendapatkan hidayah, di antara tandanya adalah dadanya terasa lapang, terasa lega untuk menerima Islam, baik akidahnya, syariatnya, dan akhlak-akhlaknya. Dia begitu menikmati Islam, mencintainya, dan merasa tentram dengan Islam. Ini merupakan tanda-tanda hidayah yang sangat jelas. Nah, apabila seseorang mendapatkan tanda-tanda itu dalam dirinya, maka dia wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ats-tsabat, memohon keteguhan hati, memohon dari Allah supaya diteguhkan, dan bahkan memohon tambahan hidayah, tambahan petunjuk. Karena hidayah yang telah diberikan Allah tidaklah sama antara hamba-hambanya, tidaklah sama. Hidayah yang diberikan Allah kepada para nabi dan rasulnya tidaklah sama dengan hidayah yang diberikan kepada para sahabatnya yang mulia. Dan hidayah Allah yang diberikan kepada para sahabatnya yang mulia, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, tidak sama juga dengan yang dilimpahkan atau diberikan kepada kita. Jadi kita mohon, selalu mohon pada Allah tambahan hidayah. Kemudian di antara sekian ratus juta kaum muslimin, ternyata ada satu lagi nikmat besar yang wajib kita ingat dan kita syukuri, yaitu dipilihnya kita. Allah menghendaki, insyaallah ya, dengan izin Allah, Allah menghendaki kita memilih manhaj golongan yang selamat, memilih jalan golongan yang selamat. Kenapa demikian? Karena dalam beberapa hadisnya Rasulullah SAW telah mengkhabarkan bahwa umat ini ya, umat istijabah ini akan terpecah sampai 73 firqah atau golongan. Dan hanya satu firqah saja yang selamat, satu golongan saja yang selamat dari kalangan kaum muslimin, bukan di luar kaum muslimin. Nah, tentang golongan yang selamat ini, Rasulullah SAW pernah menyebutkan karakteristiknya, yaitu makana alaihi wa ashabi. Itu siapa saja yang meniti jejakku dan jejak para sahabatku. Ini merupakan sifat atau karakteristik
golongan yang selamat, yaitu siapa saja yang meniti jejak Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Nah, ketika beliau SAW menyebutkan kalimat ini, sebenarnya beliau hendak memotivasi dan mengarahkan segenap kaum muslimin untuk bersungguh-sungguh meraih sifat yang mulia ini, supaya sifat yang mulia ini terwujud di dalam diri masing-masing seorang muslim, yaitu meniti jejak Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ini kalimat yang singkat, namun memiliki makna yang sangat padat dan luas sekali. Ini berarti setiap muslim dituntut untuk senantiasa menambah ilmunya, senantiasa mempelajari tentang bagaimana jalan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Karena tidak mungkin seseorang meniti jejak Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum kecuali setelah mengetahui jalan mereka, setelah mengetahui dengan jelas jalan mereka. Kemudian setelah mengetahui adalah mewujudkan dan mencontoh serta meniti jalan tersebut. Setelah mengetahui inilah jalan Rasul SAW dan para sahabatnya, maka langkah yang kedua adalah menempuh jalan tersebut. Meskipun berat, meniti jalan tersebut, meskipun banyak rintangan. Nah, di antara karakteristik yang telah disebutkan secara global dalam hadis tadi, yaitu siapa saja yang meniti jalanku dan para sahabatku, salah satu sifat utama golongan yang selamat ini adalah al-istijabah al-kamilah lil wahyi wa adamut taqdim baina yadayh. Merespon dengan sempurna terhadap wahyu. Jadi istijabah itu artinya respon, menanggapi, menyambut, menunjukkan sambutan yang sepenuh hati, memberikan respon yang sempurna terhadap wahyu ilahi, dan tidak mendahulukan apapun di depan wahyu ilahi. Ini sifat pertama dan yang terutama dari golongan yang selamat, yaitu istijabah mereka yang sempurna, penyambutan mereka yang sempurna terhadap seruan wahyu Allah Ta'ala, dan tidak mendahulukan sesuatu pun di depan wahyu. Nah, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mudah-mudahan kita dianugerahi Allah sifat yang utama ini. Kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya ilmu yang benar, ilmu dan pemahaman yang sahih, yang benar dan sempurna terhadap ad-din, agama ini, baik meliputi akidahnya, syariatnya, adab-adab dan sebagainya, tidak mungkin bisa diraih, tidak mungkin bisa didapatkan kecuali dengan mengikuti wahyu yang diturunkan, baik itu Al-Quran atau Sunnah. Jadi yang dimaksud dengan wahyu di sini bukan hanya Al-Quranul Karim, tapi juga Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, keduanya adalah wahyu ilahi. Nah, pemahaman yang benar terhadap din, baik menyangkut akidahnya, syariat maupun adab-adabnya, mustahil bisa didapatkan tanpa mengikuti petunjuk wahyu ilahi ini, baik dengan Al-Quran maupun As-Sunnah. Maka dengan mengikuti wahyu Allah Subhanahu Wa Ta'ala berupa Al-Quran dan Sunnah, seseorang muslim bisa mengenal Allah dan juga mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya, yang ini merupakan seutama-utama ilmu. Ilmu yang paling afdal, yang paling penting adalah ilmu yang membuat seorang mengenal Allah Ta'ala, nama-namanya dan sifat-sifatnya, sehingga dia mengenal dan mengetahui dengan yakin bahwa Allah adalah Al-Ahad, Allah adalah yang Maha Esa dalam zatnya, dalam hak-hak ilahiyahnya dan sebagainya, sehingga dia tidak menyekutukan sesuatu pun dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini yang membuat seorang mentauhidkan Allah Ta'ala dan mengimani seluruh nama-nama dan sifat-sifatnya. Kemudian juga yang berikutnya adalah ilmu yang membuat seorang mengimani para malaikat Allah, kitab-kitab suci yang diturunkan darinya, para nabi-nabi dan rasul yang diutus olehnya, serta hari akhir dengan segala kandungannya berupa surga, neraka dan sebagainya. Setelah itu, ilmu tentang syariat ini, syariat Islam ini, secara global maupun secara terinci, dan hukum-hukum yang terkait dengan para mukallaf,
hukum-hukum yang terkait dengan para mukallaf, yaitu manusia-manusia yang telah berakal baligh, telah berakal dan dewasa. Serta ilmu tentang bagaimana perilaku yang benar, tentang suluk perilaku yang benar dalam semua keadaan. Baik dalam keadaan marah maupun ridha, dalam keadaan marah maupun tidak marah, dalam keadaan sederhana maupun kaya, dalam keadaan aman maupun khauf, ketakutan, dalam keadaan kebaikan maupun keburukan, dan dalam semua kondisi, hatta dalam kondisi peperangan ataupun damai. Maka bagaimana perilaku yang mesti ditempuh dalam semua kondisi seperti itu, ini semua bisa diketahui lewat petunjuk wahyu. Jadi agama ini baik meliputi akidahnya, pokok-pokok keyakinannya, maupun hukum-hukumnya, serta adab atau perilaku yang mesti ditempuh dalam setiap kondisi, ini hanya bisa diperoleh lewat petunjuk wahyu. Kemudian, komitmen dengan dalil, terikat dengan dalil syar'i. Sehingga seseorang muslim di hadapan dalil atau nas itu tidak memiliki keraguan atau kebimbangan atau pilihan lain, alternatif lain. Ini merupakan manhaj atau jalan orang-orang yang Allah Ta'ala telah berikan nikmat kepada mereka. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 36, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Dan tidaklah selayaknya, tidak lurus dan tidak benar seorang mukmin laki-laki atau mukminah, seorang mukmin perempuan, jika Allah dan Rasulnya telah memutuskan sesuatu perkara, lalu mereka memiliki pilihan lain untuk diri mereka. Jadi ayat ini menegaskan bahwasanya seorang yang mukmin yang benar dan seorang mukminah yang benar adalah yang jika telah sampai kepadanya perintah Allah atau keputusan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tentang suatu hal, maka dia tidak memiliki alternatif lain, tidak memiliki pilihan lain, dan tidak ada keraguan atau kebimbangan untuk menyambut dan melaksanakan perintah atau keputusan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Inilah gambaran jalan golongan orang-orang yang selamat, itu orang mukmin yang sejati. Di hadapan nas, ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak memiliki kecenderungan, tidak mengikuti hawa nafsu, tapi menyerahkan urusannya sepenuhnya kepada keputusan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hawa nafsunya benar-benar mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga keinginan, selera dan hawa nafsunya itu benar-benar ittiba, mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, membenci, tidak suka, bukan tidak melaksanakan, tapi tidak suka dan membenci sebagian dari yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini membuat seseorang menjadi kafir. Wal'iyadzu billah. Allah SWT telah mencela suatu kaum, bahkan mengkafirkan mereka dan menggugurkan amal-amal mereka dikarenakan mereka merasa keberatan, tidak suka terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Muhammad ayat 8 dan 9, "Walladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum." Dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka, dan Allah menghapus seluruh amal mereka. Yang demikian itu, yakni kecelakaan yang besar, dan Allah menghapuskan amal-amal mereka, dikarenakan mereka membenci apa yang diturunkan oleh Allah. Maka Allah pun menghapus segala amal mereka. Kenapa mereka diancam dengan kecelakaan yang besar, dan amalnya semua dihapus oleh Allah, dibuat sia-sia? Karena satu perkara, yaitu karena mereka membenci apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, berupa syariat, berupa akidah, atau berupa adab-adab dan apa saja yang dibawa oleh Rasulullah SAW dari Rabb-nya. Nah, barang siapa yang keadaannya terhadap nas seperti ini, yaitu komitmen, terikat, iltizam, komitmen terhadap nas, dan berhenti di samping nas, tidak melampaui dan tidak membelakangi, tidak mendahulukan sesuatu pun di hadapan nas tersebut, maka orang ini atau orang yang semacam ini adalah orang yang benar-benar mendapatkan manfaat yang sempurna dari wahyu. Jadi betul-betul dia mendapat manfaat yang sempurna dari wahyu dan mendapat petunjuk
dari wahyu tersebut. Oleh karena itu, Allah SWT dalam kitabnya menyebutkan bahwa orang-orang kafir yang mereka itu berhak mendapatkan azab dari Allah SWT, baik dari golongan manusia dan jin. Kenapa mereka diazab oleh Allah Ta'ala? Karena mereka memiliki hati namun tidak bisa memahami dengan hati tersebut. Memiliki mata, Allah berikan mata, tapi tidak bisa melihat dengan mata tadi. Allah berikan telinga namun tidak bisa mendengar, tidak mampu menangkap dengan telinga itu kalimat yang hak. Maka Allah menyerupakan mereka dengan binatang ternak. Ulaika kal an'ami balhum adall, ulaika humul ghafilun. Bagaikan binatang ternak, bahkan lebih tersesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Surat Al-A'raf ayat 179. Jadi kenapa mereka diserupakan dengan binatang ternak dan disifati sebagai orang-orang yang lalai? Karena mereka itu tidak mendapatkan manfaat sama sekali dari nas Al-Quran atau hadis, meskipun mereka mendengarnya. Mereka mendengar ayat-ayat Allah Ta'ala dan hadis-hadis Rasulullah SAW, tapi mereka nggak dapat manfaat. Sebagaimana mereka juga tidak mendapat manfaat dari ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah, yang itu nampak jelas di hadapan mata. Mereka melihat langit dan bumi, matahari dan bulan, turunnya hujan, ditumbuhkannya tumbuh-tumbuhan, dan sekian banyak ayat-ayat Allah yang tersebar di alam semesta. Yang kalau orang mau berpikir sedikit saja, dia akan sampai pada kesimpulan bahwa di balik peristiwa dan perjalanan alam semesta ini ada zat yang maha kuasa, yang maha pencipta dan mengatur segala-galanya. Tapi dia melihat itu semua, melihat dengan matanya, namun gak menangkap kebenaran di balik apa yang mereka lihat tersebut. Nah, jadi orang-orang yang tidak mendapat manfaat sama sekali dari nas, ya, dari petunjuk Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, dan tidak menjadikan itu sebagai pedoman, maka ini diserupakan oleh Allah Ta'ala dengan binatang ternak. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, jadi ini merupakan salah satu karakteristik yang utama dari golongan yang selamat adalah istijabah mereka yang sepenuhnya, penyambutan dan respon mereka yang sempurna terhadap wahyu. Dan mereka, orang-orang yang mukmin yang meniti golongan yang selamat ini, sangat ingin tahu apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya tentang masalah ini. Dia ingin tahu bagaimana keputusan Allah dan Rasulnya dalam hal ini. Sangat ingin tahu. Dan setelah tahu, mereka sangat bersemangat melaksanakannya, dan tidak ada dalam hati mereka haraj atau keberatan sedikit pun, atau ketidaksukaan. Justru hati mereka betul-betul menyambut dengan antusias semua yang datang dari Allah dan Rasulnya SAW, dan tidak mendahulukan sesuatu pun di hadapan nas. Maka barang siapa yang seperti ini, maka sungguh dia telah diberi nikmat dari Allah SWT dengan nikmat yang besar, itu nikmat hidayah dan iman yang sahih, iman yang benar. Nah, inilah di antara atau salah satu karakteristik golongan yang selamat, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya tentang karakteristik yang berikutnya pula, ya. Demikian. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.